Oke, selamat siang Bu Fancy. Sekarang saya akan mereview 10 jurnal implementasi teori graf dalam penyelesaian masalah. Di sini saya Audi Nathanael, siswa Darus, Prodi Informatika, akan menjelaskan tentang jurnal-jurnal yang saya telah review. Oke, kita mulai. Di topik jurnal saya ini adalah rute terpendek. Oke, di jurnal nama ini adalah jurnal yang dilakukan oleh Fitria dan April Triansa, yaitu implementasi algoritma Dijkstra untuk menentukan lintasan terpendek jalan darat antar kota di Sumatera bagian selatan. Adalah untuk mencari tahu lintasan terpendek pada jalan darat antara kota-kota di Sumatera bagian selatan dengan algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra itu apa sih? Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang mencari rute di dalam graf dengan memprioritaskan rute terpendek. Jadi apa? Di dalam algoritma Dijkstra itu ada queue atau antrian, di mana antrian itu akan diurutkan. Yang paling atas adalah jalur terpendek, dan yang di bawahnya adalah jalur yang lebih panjang waktunya daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan daripada rute terpendek itu. Rute yang lebih panjang di bawah dan rute yang paling pendek di atas. Dan di Dijkstra itu dicek dari satu titik ke titik lain sampai ketemu ke titik tujuan. Kalau sudah ketemu di titik tujuan, maka akan dilakukan backtrack untuk melihat mana rute paling cepat untuk menuju dari start ke finish untuk mencari tahunya. Karena Dijkstra itu harus Dijkstra mensortir mana bagian yang paling pendek, yang paling lama, tapi belum tahu partnya yang paling cepat itu lewat mana. Ya gitu. Ya, di sini penelitian kedua dilakukan oleh Bayu Aditya Pradana, yaitu studi dan implementasi persoalan lintasan suatu graf dengan algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford. Nah, algoritma Bellman-Ford ini apa sih? Sama seperti algoritma Dijkstra. Algoritma Bellman-Ford itu digunakan untuk mencari rute terpendek juga. Tetapi caranya itu dengan membuat tabel yang berisi jarak dari titik satu ke titik lainnya dan dihitung rute terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Jadi contohnya kalau misalnya ada rute A, B, C, D. Nah, itu rute D akan menghitung mana sih rute yang paling dekat A dari A ke B dan C, A ke B dan ke C gitu. Jadi setiap graf itu dicari tahu rute pendeknya. Sehingga nanti setelah selesai dicari rute terpendeknya, maka dicari tahu ini dari rute A ke C ini berapa. Oh, ini yang paling cepat gitu. Ya, kelebihannya itu dari Bellman-Ford adalah dia bisa menghitung graf yang negatif. Graf yang negatif itu ya sisinya ada negatifnya. Kalau algoritma Dijkstra tidak bisa. Itu kelebihannya Bellman-Ford. Oke, kita lanjut. Penelitian yang dilakukan Irwan, Iftadi, dan kawan-kawan, yaitu perancangan peta evakuasi menggunakan algoritma Floyd-Warshall untuk menentukan lintasan terpendek adalah untuk mencari tahu lintasan terpendek dari semua titik dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Nah, di algoritma Floyd-Warshall ini melakukan pengecekan dengan membuat tabel sama seperti Bellman-Ford, tapi bedanya di sini kita membandingkan titik-titik untuk melihat mana yang terpendek. Jadi saya bandingkan titik A dan titik B. Mana rute yang terpendek? Oh, titik B. Maka nanti akan diupdate di tabel. Oke, kita lanjut ke penelitian keempat yang dilakukan oleh Ajeng Fitrasani dan kawan-kawan, yaitu judulnya adalah
algoritma flight Warshal untuk menentukan jalur terpendek evakuasi tsunami di Kelurahan Sanur. Di sini itu untuk gunanya adalah mencari lintasan terpendek dari semua titik di Kelurahan Sanur dengan menggunakan algoritma flight Warshal. Seperti yang saya jelaskan tadi, algoritma flight Warshal ini tidak hanya bisa digunakan untuk mencari rute terpendek, tapi juga bisa mencari rute terpendek dari titik-titik tertentu. Jadi kita bisa membuat Dena dan kita mau tempatkan titiknya di pojok kiri, pojok kanan. Nanti kita algoritma Warshal ini bisa menentukan titik ini, kalau titik ini lewat sini, kalau titik ini lewat sini. Ya, lebih efektif digunakan untuk Dena di bagian untuk mencari titik-titik 2 atau lebih titik yang terdekat. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Delby Salagi adalah penentuan lintasan terpendek dari FMIPA ke Rektorat, fakultas dan fakultas lain di Unstrat Manado menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, ya digunakan untuk mencari tahu lintasan terpendek dari FMIPA ke Rektorat dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, algoritmanya Dijkstra untuk mencari rute terpendek dari titik tujuan. Ya, penelitian ke-6 yaitu analisis algoritma flight Warshal untuk menentukan lintasan terpendek pengangkutan tanpa. Nah, di sini Di sini kita punya di sini kita menyuruh algoritma flight Warshal itu untuk mencari rute terpendek, tapi dengan tambahan syaratnya itu adalah harus melalui beberapa titik tertentu. Karena kan kalau kita pengangkutan tanpa pasti ada ada tempat-tempat tertentu di mana truk sampahnya harus berhenti dan mengangkut sampah. Ini jadi lebih menarik untuk dicari tahu bagaimana cara kerjanya, ya, seperti itu. Dan ini flight Warshal lebih cocok digunakan di sini karena ada salah satu syaratnya, yaitu harus melewati beberapa titik tertentu, tidak seperti Dijkstra dan Bellman Ford. Penelitian yang dilakukan Sri Andayani dan kawan-kawan yaitu penentuan pengambilan rute sampah di Kota Merauke menggunakan algoritma Dijkstra dengan adalah penentuan lintasan terpendek pengambilan di Kota Merauke dengan menggunakan metode algoritma Dijkstra dan metode Clark-Wake Saving. Ya, di sini yang menariknya adalah ini bisa dilakukan dengan algoritma Dijkstra, tapi dengan syarat harus menggunakan metode Clark-Wake. Apa sih metode Clark-Wake? Itu adalah metode yang digunakan untuk penyelesaian permasalahan dan transportasi untuk menentukan rute dan jadwal distribusi produk dengan tujuan untuk meminimalkan total jarak tempuh atau waktu biaya untuk mempertimbangkan armada yang digunakan. Ya, lebih jadi di metode Clark-Wake ini lebih untuk menentukan rute dan jadwalnya. Jadi yang tadi saya jelaskan tentang algoritma Warshal itu diimplementasikan di dalam metode Clark-Wake, sehingga algoritma Dijkstra bisa menentukan jarak terpendek dengan syarat rute dan jadwalnya. Oke. Nah, di sini ada satu penelitian ke-8 yaitu tentang implementasi perancangan aplikasi GIS untuk pencarian rute terpendek peta wisata di Kota Manado berbasis mobile web dengan algoritma Dijkstra oleh Stevian Suryo Saputro. Ya, seperti yang saya jelaskan, cukup simpel. Caranya yaitu kita implementasikan algoritma Dijkstra ke dalam aplikasi GIS.
strategisnya itu supaya bisa kita lihat seperti di Google Map. Kita lihat secara visual seperti di Google Map. Ya. Oke, penelitian ke-9 yaitu Mobanrigo, Italia dan kawan-kawan, yaitu aplikasi pencarian jalur terpendek pada Rumah Sakit Umum Badamas menggunakan algoritma E-STAR. Algoritma E-STAR ini adalah algoritma yang menyempurnakan dari algoritma Dijkstra. Nah, kalau di algoritma Dijkstra itu kita harus mencari grafnya, titiknya satu-satu sampai kita ketemu rute terpendek. Kalau di sini kita bisa meminimalisir itu dengan cara menambahkan satu atribut yaitu distance. Di distance ini fungsinya untuk sebagai faktor pengurutan antrian. Jadi kalau di dalam algoritma Dijkstra itu kan yang jadi faktor mengurutkannya itu adalah distance-nya, sisinya berapa, 5. Kalau di sini kita ada distance, distance-nya itu dari titik start ke titik A, titik ke finish berapa, titik B ke titik finish berapa. Itu yang dijadikan patokan sebagai prioritasnya. Kalau di Dijkstra itu yang jadi prioritasnya adalah sisinya saja. Ditambahkan ini supaya bisa lebih cepat dalam perhitungan rute terpendeknya. Oke. Dan yang terakhir adalah Feni Anggarani dan Sugeng Miparwatio, yaitu penerapan algoritma Bellman-Ford dalam aplikasi pencarian lokasi perseroan terbatas di PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Ya, fungsinya sama untuk mencari rute terpendek di lokasi perseroan terbatas dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Nah, ini ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Bellman-Ford juga bisa digunakan untuk mencari rute terpendek. Kita lanjut ke kekurangan dari jurnal ini adalah jurnal pertama yaitu implementasi algoritma Dijkstra ini kurangnya langkah-langkah penelitian yang jelas dalam mempresentasikan cara kerja algoritma Dijkstra. Dan yang kedua adalah studi dan implementasi persoalan lintasan terpendek suatu graf dengan algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford ini tidak ada data grafik untuk melihat perbandingan antara dua algoritma. Dan yang ketiga tidak ada. Yang keempat adalah perancangan peta evokasi menggunakan algoritma Floyd-Warshall untuk menentukan lintasan pendek. Ini penjelasannya kurang rinci dalam cara kerja algoritmanya. Dan selanjutnya yang kelima, 678 ini cukup mudah dipahami. Dan yang ke-10 adalah kurangnya penjelasan terhadap algoritma Bellman-Ford. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.